Kembali lagi kondisi darurat itu kan benar-benar kapan aja bisa terjadi dan nggak memandang usia dan background gitu ya. Bisa aja setelah semua dana daruratnya dipakai buat bayar utang, lalu terjadi kondisi darurat lagi. Nah, berarti kan nanti akan mengulang cycle yang sama kan, jadi masuk ke utang lagi gitu. Nah, kalau kondisinya adalah dia punya hutang dan ini kita banyak kemungkinan gitu ya Mbak, ada banyak posisi Benar-benar. mungkin Benar, biar kondisi satu keuangan orang punya beda-beda kan. benar. Kalau misalnya dia punya hutang dan dia sebenarnya punya dana darurat, apakah boleh menggunakan dana darurat secara keseluruhan supaya melunasi hutangnya gitu? Jadi dia nggak punya beban, nggak punya hutang lagi, tapi menggunakan semua dana daruratnya. Itu boleh nggak sih? Aku masih nggak ngerekomendasiin sih kalau pakai semua dana daruratnya buat bayar utang ya, karena gimana pun juga dana darurat ini adalah kayak safety net, benar-benar kayak lapisan terakhir, pegangan hidup terakhir lah ibaratnya gitu. Jadi kalau udah nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, cuma itu yang bisa kamu andelin. Nah, masa ya kita mau menyerahkan seluruhnya ini buat bayar utang gitu, karena kembali lagi kondisi darurat itu kan benar-benar kapan aja bisa terjadi dan nggak memandang usia dan background gitu ya. Bisa aja setelah semua dana daruratnya dipakai buat bayar utang, lalu terjadi kondisi darurat lagi. Nah, berarti kan nanti akan mengulang cycle yang sama kan, jadi masuk ke utang lagi gitu. Jadi aku nggak nyaranin buat pakai semua sih. Lebih mendingan ya kalau sebagian masih oke, tapi itu pun dengan catatan jangan lupa untuk direfill lagi dana daruratnya yang udah kepake ini supaya nanti penuh lagi dan siap sedia setiap saat lagi gitu ya. Dan kadang orang yang jatuh ke dalam utang itu kan ada dua kategori besar ya. Ada yang karena misalnya terjerat utang konsumtif karena spendingnya nggak terkontrol. Ada juga yang memang kondisi ada musibah, ada kondisi darurat yang memakan biaya besar sampai harus terdesak buat jatuh ke pinjaman utang gitu ya. Untuk yang utang konsumtifnya di yang kondisi ada musibah ini mungkin ya bisa sih dipakai untuk dana daruratnya sebagian ya, jangan semua. Dana daruratnya dipakai sebagian untuk melunasi utang konsumtifnya ini supaya pokok pinjamannya mengecil ya, karena kalau pokok pinjaman mengecil otomatis cicilan tiap bulannya juga. Nah, lalu untuk kategori teman yang mungkin sebenarnya utangnya ini terjerat utangnya karena spendingnya yang nggak terkontrol gitu ya. Nah, ini yang lebih harus dibenerin nih, yang agak bahaya karena kalau gitu berarti mindsetnya juga harus diperbaiki, harus dibenerin. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita bayar barang-barang dengan utang, ini aku ngomongnya utang konsumtif ya, barang-barang yang dipakai dan nggak dan seiring berjalannya waktu nilainya pun berkurang gitu, bukan utang produktif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita merelakan bayar lebih untuk suatu barang yang kita bisa miliki sebenarnya sekarang kita miliki atau besok kita miliki nggak ada bedanya gitu, tapi itu berarti kan teman-teman harus lebih bijak lagi nih, karena kalau misalnya teman-teman sebenarnya uangnya belum ada tapi pengen banget barang tersebut dan ngambil kayak letter-letter itu lalu juga cicilan-cicilan gitu ya, berarti kan teman-teman masih ada uang yang lebih harus dikeluarkan nih untuk barang tersebut. Jadi bunganya itu tuh, nah ini yang harus diperbaiki gitu. Jadi mendingan sih nabung aja dulu, kalau memang uangnya belum ada untuk barang tersebut ya berarti memang belum waktunya gitu ya. Kalau udah harus disegerakan, ya baru itu ada pertimbangan lain ya. Tapi kalau untuk yang barang-barang konsumtif, mendingan sih ditabungin dulu sampai bisa dibayar dengan cash gitu ya. Baru nanti kalau memang udah besar banget misalnya kayak butuh mobil segera, butuh kendaraan segera, nah itu kembali lagi ke yang tadi, pikirin juga apakah dana daruratnya sudah ada, apakah penghasilan bulanannya mencukupi kalau ada cicilannya, seperti itu sih. Oke. Berarti ini pada intinya dana darurat itu adalah hukum wajib harus dimiliki ya, meskipun punya utang tadi ya Mbak. Benar.